Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore dan salam wik-wik. Oke, masih tetap di my channel, Agus Fadilah Channel, yang beralamat di Desa Wonokromo, Dusun Sumber, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Namun sebelum mengikuti video saya lebih lanjut, sebelumnya silahkan tekan subscribe, nyalakan lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya. Dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik, tema pada kali ini, sore hari ini tetap masih tidak asing, yaitu di bidang marmut ya. Lanjutan dari video-video lama saya, channel saya yang lama. Nah, ini lanjutan ya, mungkin bisa kita perbarui terus ya. Nah, pada sore kali ini kita berada di kandang ya, ini mengenai mengecek atau mengontrol bagaimana kondisi marmut kesehariannya. Nah, pada beberapa waktu yang lalu, yang jelas kita hanya sempat membersihkan, mengontrol, dan memberi pakan ya, karena kesibukan pekerjaan. Namun ini marmut ini bisa terurus pada pagi hari setelah subuh dan sore menjelang maghrib. Nah, yang pada awal mulanya kandang marmut berada di menghadap ke barat, berada di depan dudukan ini ya, depan galian ini, tepat di galian itu ya, karena ini belum bisa kita pakai ya, karena ini mau dibuat rumah ya. Jadi kandang kita taruh di utara tempat calon bangunan rumah kita ya. Dan nanti rencana insya Allah kandang akan kita alihkan ke belakang ya, di belakang rumah ini nanti kalau sudah jadi. Dan insya Allah itu nanti ya, saya tidak berjanji, tapi yang jelas tetap dalam konteks pembuatan marmut, video-video saya ini insya Allah tidak lepas dari peternakan, rekreasi, olahraga, ataupun di dalam hal tentang memijat ya. Baik, pada kali ini di dalam kandang, kalau kita biasanya mempunyai beberapa koleksi ya, koleksi marmut. Ini yang awal mulanya yang saya ceritakan 10 indukan, 2 pejantan, ditambah lagi beberapa beli dari temen, akhirnya menjadi banyak ya. Karena musim yang tidak menentu menjadikan marmut-marmut ini akhirnya menjadi berkurang karena satu penyebab, resikonya adalah bukan masalah rugi, tapi berhubungan dengan kematian ya. Jadi angka terbesar di dalam berternak itu, yang angka kerugian yang pertama adalah menghadapi ternak yang mati. Nah, tiba-tiba ternak itu kejang, lemas, mati. Nah, seperti yang sudah saya singkirkan di depan ini termasuk walaupun masih ada nafas, tapi ini sudah lemas ya. Ini namanya setengah gejala, ibaratnya sama dengan stroke ya. Ini sulit sekali kita tangani ya. Akhirnya nanti harus kita ikhlaskan kalau memang dia mati ya. Karena bagaimanapun kita sebagai peternak mengambil pekerjaan ini memang sangat penuh resiko ya, sangat penuh resiko. Nah, kalau kita hitung marmut yang sehat dan masih hidup ini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini ada 15 ekor di dalam kandang ya. Dan alhamdulillah ini banyak pejantannya ya. Dan insya Allah nanti tetap jangan bosan-bosan. Kalaupun kita ada uang 100, kita juga akan beli indukan lagi ya. Kalaupun nanti katakanlah ini ada sisa 5, kita beli indukan yang banyak ya.
supaya nanti juga bisa berkembang terus ya. Karena memang di dalam kita berternak memang harus banyak resiko yang kita ambil ya. Jadi tidak hanya resiko untung, tapi terkadang kita juga harus menghadapi resiko kerugian seperti hewan mati atau harganya turun. Lah ini yang kita istilahnya tidak boleh menyerah ya. Kesuksesan itu bukan diukur dari kita punya ternak banyak, punya untung banyak, bukan. Sukses dalam arti bagaimana kita bisa melalui proses-proses ya, menghadapi, memberlakukan, merawat ya, sampai akhirnya kita menjual dari pendapatan. Lah itulah namanya orang sukses itu adalah orang yang berhasil dalam meraih proses-proses atau dapat melalui proses-proses yang telah ditentukan. Nah itu sudah disebut sukses ya. Memang kebanyakan orang berpikir bahwa kaya, punya segalanya itu sukses. Belum tentu. Nah ibarat kata, untuk apa kita bisa sukses karena memiliki banyak harta tapi kita tidak bahagia ya. Tetapi dengan harta yang sedikit menjadikan barokah ya, menjadikan ternak-ternak kita ini insya Allah juga menjadi berkah ya. Nah jadi kita semata-mata berternak tidak hanya mencari untung, tapi kita juga harus betul-betul tahu. Nah saya bilang kita harus betul tahu, betul-betul bisa menghadapi ya, bagaimana memperlakukan hewan ternak secara baik. Jangan hanya dimanfaatkan untuk keuntungan, tetapi yang pernah saya bilang, anggap mereka seperti kita, seperti keluarga. Kita harus membersihkan kandangnya, merawatnya, memberi vitamin, memperhatikan makanan, bahkan tindakan-tindakan tertentu yang membuat marmut itu bisa lebih nyaman. Nah, kalau dibandingkan dengan hewan ternak lain yang lebih mudah jinak itu, menurut kita, menurut saya ya, cenderung marmut inilah yang mungkin bisa kita ambil jalan alternatif, baik itu untuk menghabiskan pakan sisa dapur maupun rumput-rumput yang ada di bekas makanan kambing ya. Ini ternyata kita buktikan ya, alhamdulillah tidak ada rumput yang sisa ya. Yang sisa mungkin hanya beberapa ya. Yang terpenting dalam mengelola marmut, dalam berbudidaya marmut, yang pertama yang kita perhatikan satu, bagaimana kita memperlakukan, yang kedua kebersihan, dan ketiga bagaimana cara merawat ya, dengan memperhatikan makanan, minuman, kesehatannya juga. Jadi jangan semata-mata kita hanya memelihara mau untungnya saja ya. Kita tidak berpikir bagaimana marmut ya, walaupun mereka tidak mempunyai pikiran perasaan, tapi marmut itu sendiri pun kalau kita memperlakukan sama seperti kita, mereka juga akan merasa diberikan kenyamanan oleh kita. Nah, mereka bisa berkembang juga karena perlakuan kita ya. Kalaupun hati kita sedang ada masalah, banyak masalah, hati panas ya, masalah tidak kunjung reda, ini juga sangat berpengaruh sekali kepada marmut-marmut kita atau ternak-ternak kita. Jadi tidak hanya marmut, apapun hewan, kucing, kambing, ular berbisa sekalipun ya, kalaupun dipelihara sudah berbau tangan manusia, istilahnya sudah kamanusan, ini pun mereka juga akan menjaga ikatan batin ke kita. Nah karena ini tinggal sedikit, jadi apapun yang kita berikan mereka mesti akan terima, meskipun hanya ibarat kata hanya batang daun gajah dengan daunnya ini. Nah ini pemirsa tahu sendiri, biasanya saya menaruh di depan ini ya karena situasional ya. Jadi kita hanya bisa mengontrol, membersihkan kandang keseharian, memberi pakan ya. Jadi memang pada akhir-akhir ini yang kurang kita perhatikan adalah yaitu mengenai terkadang kala itu kesehatannya ya.
memang saya akui sebagai peternak kita memang tidak luput dari salah ya, banyak yang lalai. Tapi pada intinya alhamdulillah pada sore hari ini karena keputusan pemerintah yang kerja harus istilahnya setengah hari ya, ini sedikit kita perhatikan ya, betul-betul tahu jadi bagaimana memperlakukan marmut itu ya. Dan insya Allah di tempat yang baru nanti kalau istana kita jadi ya, istana kita jadi ini masih kita bangun ya, insya Allah nanti kandang marmutnya di belakang rumah kita ya, jadi lebih terlindungi. Nanti bawahnya ini kita kasih yaitu seperti tempat miring. Di bawah ini ya kita kasih tempat miring, tempat kotoran biar enak dibersihkan. Lagi pula ini juga sedikit ya, ini kebanyakan pejantan ya, jadi setidaknya kita bisa tahu bagaimana merawat marmut yang banyak dengan yang sedikit itu banyak juga perbedaannya. Dan setiap 1 bulan ini kandang juga kita semprot ya, kita panaskan ya, malam harinya untuk pengganti suasana yang panas hangat seharusnya ini ada namanya yaitu lampu ya, lampu cahaya yang ada di bawah ini harusnya ya, karena mungkin waktu yang tidak memenuhi, jadi makanya kita biarkan apa adanya dulu. Nanti kalau kita pindah ke boyongan ke tempat baru bisa kita atur lagi. Nah baik, demikian pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti video saya, dan kita bertemu di konten-kontennya selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mik.